Peranan pendidikan agama nonformal dan pembinaan umat. Pembahasan yang perlu dikemukakan dalam kajian peranan pendidikan agama nonformal dan pembinaan umat adalah dalam persoalan sistem dan cara umat manusia, khususnya yang Islam, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama melalui sistem yang berbeda-beda, di antaranya pesantren kilat, tarekat, suluk, dan perguruan silat tenaga dalam. A. Pesantren kilat. Peserta kegiatan pesantren kilat dikelompok-kelompokkan berdasarkan tingkat usia dan kemampuan, di antaranya membaca Al-Quran, fikih atau ibadah dan akhlak, dan kecenderungan materi yang dibahas dan disampaikan berkaitan dengan pengajaran agama. Apa yang mendorong suburnya pesantren kilat tersebut? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa motif orang yang khususnya orang tua mengikut sertakan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut ada 3. Yang pertama, agar anaknya tidak nakal. Yang kedua, mengisi waktu. Dan terakhir, menutupi kekurangan pendidikan agama di sekolah. Yang B. Perguruan silat tenaga dalam. Perguruan silat tenaga dalam peranannya secara positif adalah untuk mendidik di kalangan anak-anak nakal. Orang yang banyak berguru meminta ilmu atau perlindungan kepada guru-guru perguruan silat tenaga dalam tersebut. Di dalam perguruan silat tenaga dalam, bila guru beragama Islam, maka akan muncul nasihat-nasihat. Yang pertama, ilmu yang kamu pelajari tidak dapat digunakan untuk menyerang. Yang kedua, ilmu yang fungsinya hanya untuk melindungi diri dapat melindungi diri dari gangguan yang dapat membahayakan dengan dasar kepercayaan atas ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, orang yang percaya kepada Tuhannya wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kelebihan yang terdapat pada perguruan silat tenaga dalam bila guru seorang muslim, diantaranya yang pertama, gurunya tidak terlalu banyak berbicara, tapi contohlah yang banyak diberikan. Yang kedua, pendidikan agama seperti ini dapat menjangkau murid yang liar, yang tadinya tidak terjangkau oleh pendidikan formal dan para ustadz yang terkenal sekalipun. Dan yang terakhir, untuk anak-anak atau orang yang tak dapat dikendalikan secara normal, perguruan silat tenaga dalam dapat dijadikan sebagai pendidikan agama non-formal. Yang terakhir, macam-macam tarekat. Jumlah tarekat sangat banyak, akan tetapi yang memiliki anggota yang cukup banyak tersebar di banyak negara di seluruh dunia. Sampai kini ada 7. Yang pertama, tarekat Khalawatiyah. Yang kedua, tarekat Naqsyabandiyah. Yang ketiga, tarekat Qadiriyah. Yang keempat, tarekat Rifa'iyah. Yang kelima, tarekat Samaniyah. Yang keenam, tarekat Sajaliyah. Dan yang terakhir, tarekat Tijaniyah.